Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Oh, Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Oh, Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya, kami menyembah-Mu, kami memuliakan nama-Mu. Yesus, Kau Tuhan kami. Segala kemuliaan, hormat, serta pujian hanya bagi-Mu Tuhan, sebab karya-Mu atas umat-Mu. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, bahwa kami mengerti mulia agungnya Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, Mazmur pasal 24. Demikian firman Tuhan.
Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Amin. Bapak Ibu, Mazmur 23 menyatakan Tuhan sebagai Raja Kemuliaan yang memelihara segala aspek kehidupan. Pernyataan bahwa Tuhan adalah Raja Kemuliaan ditekankan sampai 5 kali dari ayat 7 sampai 10 dan dijabarkan dari ayat-ayat sebelumnya. Yang pertama, Tuhan yang berdaulat atas bumi dan isinya, ayat 1 sampai 2. Lalu yang kedua, Tuhan yang juga berdaulat atas manusia, ayat 3 sampai 6. Dan kemudian yang ketiga, Tuhan yang kudus, yang hanya dapat disembah oleh mereka yang bersih tangannya dan murni hatinya. Lalu yang keempat, Tuhan yang adalah Raja yang penuh anugerah, yang memberikan berkat dan keadilan kepada orang yang diselamatkannya. Dan yang kelima, Tuhan yang perkasa, yang kedatangannya dinantikan oleh pintu-pintu gerbang yang sudah berabad-abad lamanya menunggu. Bapak Ibu, latar belakang dari Mazmur ini ditulis adalah ketika Daud hendak memindahkan tabut ke Yerusalem. Daud ingin menyambut Tuhan sebagai Raja Kemuliaan. Mengapa? Karena Daud mengerti bahwa yang menjadi Raja yang besar sesungguhnya bukanlah dirinya, melainkan Allah, Raja Kemuliaan yang bertata di atas kerubim. Karena itu, Daud membawa tabut tersebut ke Yerusalem supaya Allah sebagai Raja yang besar bertata di bumi, di kota kudus Yerusalem. Secara teologis, Mazmur ini dapat ditafsirkan sebagai penyambutan terhadap Kristus sebagai Raja Kemuliaan ketika Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya nanti. Kristus akan berjalan masuk melalui pintu-pintu gerbang yang sudah berabad-abad menantikannya. Ia akan disambut dengan meriah oleh umatnya yang setia menantikannya. Bila kita adalah umatnya, kita akan menanti-nanti hari itu, menyambut kedatangan Sang Raja Kemuliaan. Tetapi ingat bahwa Sang Raja Kemuliaan ini hanya dapat disambut oleh mereka yang murni hatinya dan yang bersih tindakannya, perbuatannya, yang menjalankan kehidupan dengan jujur dan berintegritas. Benar, kita telah ditebus dan kita telah diselamatkan oleh karena anugerahnya. Namun, perbuatan kitalah yang dapat membuktikan bahwa kita adalah umat Tuhan yang sejati, yang pada akhirnya diperkenan untuk menyambut Sang Raja Kemuliaan itu. Olehnya pagi hari ini kita diingatkan sebagai mempelai Kristus yang akan datang kedua kali, yang akan kita sambut nanti.
mari kita jaga kehidupan kita, tubuh, jiwa, roh kita, supaya kudus dan layak berkenan di hadapannya. Kekudusan telah Tuhan beri melalui penebusan dan pembenarannya. Mari kita menjaga kekudusan itu dengan hidup mengkhususkan hidup kita untuk Tuhan, bagi Tuhan, dan setia melayaninya, dan setia hidup dalam visinya. Karena ketika Kristus datang kedua kali, dia datang sebagai mempelai pria, pengantin wanitanya adalah gereja Tuhan, yang akan memerintah bersama dalam kerajaan 1000 tahun damai nanti. Oleh sebab itu kita harus satu visi dengan Tuhan. Kita melatih diri dari sekarang untuk menjadi mempelai Kristus yang kudus dan berkenan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari yang baru hari ini. Dan kami membuka hari kami dengan anugerah Tuhan. Telinga kami berfungsi, mata kami berfungsi, nafas hidup Engkau berikan, ini semua anugerah dari-Mu. Biarlah semua kehidupan yang Engkau beri ini kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Engkau berfirman pagi ini, Engkau akan datang sebagai Raja kemuliaan. Kami pun harus mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Engkau Raja kemuliaan, umat Tuhan juga harus hidup dalam kemuliaan Tuhan. Engkau mengingatkan kepada kami, hanya mereka yang murni hatinya dan bersih tindakannya, jujur dan berintegritas, menjaga kekudusan, hidup dalam rancangan Tuhan, rencana Tuhan, sesuai kehendak dan firman yang layak menyambut-Mu. Tentu kami tidak mampu dengan kekuatan kami. Allah Roh Kudus yang akan menolong, menuntun setiap kami. Dan biarlah setiap hati kami dijumpai taat dan setia, seturut kehendak-Mu dalam bimbingan Allah Roh Kudus. Sampai Engkau datang kedua kali, terus Engkau menyempurnakan setiap kami Tuhan. Makin hari, makin serupa Kristus, memiliki karakter-karakter yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati umat-Mu, hidup dalam pertobatannya, mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah beri bagi setiap kami. Dalam pelayanan, dalam pengabdian, dalam ibadah kami, dalam persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Jangan lupa nanti malam ada menara doa. Kita persiapkan tubuh jiwa roh kita untuk masuk dalam ibadah doa, naikkan doa-doa, dan juga belajar firman Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa nanti malam. Shalom.